Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Enhar Nasution di Enhar Studio. Pada kesempatan ini kita akan bahas bagaimana sih caranya membuat suatu rumus Excel dengan menggunakan VLOOKUP, HLOOKUP, if, dan OR. Oke, langsung saja kita ke TKP. Nah, di sini saya udah punya contoh ya. Sini ada tabel pegawai, ada tabel jabatan, ada ketentuan pajak, tabel potongan paguyuban. Nah, di sini akan saya kosongkan terlebih dahulu. Nah, kita tujuannya adalah untuk mengisi setiap tabel ini sesuai dengan tabel-tabel yang ada di contoh pada layar monitor ini. Oke, untuk kita pertama kali akan mengisi tabel nama jabatan dengan cara ketik VLOOKUP. Kita akan menggunakan rumus sesuai dengan yang ada di sini ya. Ada VLOOKUP, ada if and OR, ada juga HLOOKUP. Untuk pertama kita akan mengambil tabel nama jabatan ini menggunakan VLOOKUP. Oke, di sini kan VLOOKUP ada rumusnya lookup value, ada tabel array, ada kolom index, dan range lookup. Nah, untuk yang lookup value kita akan mengambil dari kode jabatan. Nah, ini kita kunci dengan klik F4, ketik F4 di keyboard. Lalu akan keluar dolar di depan C. Lalu kita klik, karena di sini saya menggunakan Office 2016, jadi saya menggunakan titik koma di sini ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman Office-nya itu menggunakan yang koma, silahkan pakai koma aja. Nah, ini ketik titik koma. Lalu kita mengambil tabel array-nya. Karena di sini nama jabatan, untuk bagian ini ada di tabel jabatan. Jadi kita ambil seluruhnya tabel jabatan. Lalu kita kunci dengan mengklik F4. Nah, di sini sudah terabsolut, sudah terkunci semuanya. Lalu kita titik koma lagi. Nah, yang mau kita ambil adalah nama jabatan. Di sini ada di baris kedua dari tabel ini. Makanya kita ketik 2. Lalu titik koma lagi. Nah, di sini ada true, ada false. Apa yang terjadi ketika kita milih true? Dia akan mengambil sesuai dengan yang paling mirip sama kode yang pertama di line pertama ini. Namun di sini kita akan milih false karena dia akan presisi, atau di sini exact match. Ketik aja enter. Oke, di sini langsung ketahuan. Untuk kode jabatan 1 adalah office boy. Nah, kita akan lanjut ke tabel selanjutnya. Karena di sini tabelnya sama dan tadi kita sudah menggunakan pengunci yaitu absolute. Ini tinggal kita copy aja tabel yang ini, copy, paste ke sebelah. Nah, di sini kan sama masih tulisannya. Untuk kode jabatan 1, kita akan mengambil yang baris ketiga. Lalu ini kita ubah aja, yang tadi 2 jadi 3. Enter. Lalu kita tahu kode jabatan 1 itu menghasilkan untuk penghasilan nomor baris pertama juga, yaitu 2.500.000. Lalu kita bisa ngopi ini ke bawah. Caranya tinggal di blok, lalu ketik yang di ujung ini dua kali. Maka tabel akan otomatis mengisi sesuai dengan kode jabatan yang ada di sini. Lalu kita akan membuat rumus yang paling mudah dulu ya, HLOOKUP. Nah, ini prinsipnya sama seperti VLOOKUP. Namun untuk fitur HLOOKUP ini, kalau misalnya VLOOKUP itu dia vertikal ke bawah tabelnya. Nah, kalau misalnya kita menemukan tabel yang horizontal atau memanjang ke kanan, itu kita bisa menggunakan rumus HLOOKUP. Kita ketik aja HLOOKUP. Lalu kita ambil lookup value-nya itu, yaitu kode jabatan. Kita kunci seperti tadi, F4. Lalu titik koma, dan kita ambil tabel array-nya. Tabel array-nya itu sumber tabel yang di sini. Kita mau ambil sumber tabel.
ketik F4 titik koma. Nah, kita di sini mau ngambil potongan, jumlah potongan yaitu nominalnya. Kita buat di sini kan kata-katanya row index number. Row berarti nomor indeks dari barisnya itu baris keberapa? Kita mau ngambil baris kedua. Lalu titik koma dan seperti tadi false. Enter. Nah, di sini langsung ketahuan untuk kode jabatan 1 potongan per bulannya itu untuk paguyuban adalah 20.000. Dan ini kita bisa langsung ketik 2 kali di sini di ujung dan dia akan langsung paste ke bawah secara otomatis. Oke, di sini kita sudah menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Lalu ada yang unik di sini, kita akan menggunakan fungsi if yang dikombinasikan dengan OR. Oke, di sini kita mau ngambil jumlah pajak dari tiap kode jabatan. Nah, di sini kan ada ketentuannya nih. Pegawai dengan kode jabatan 1 dan 2 tidak dipotong pajak. Untuk pegawai dengan kode jabatan 3 dan 4 potong pajak 5%. Sedangkan yang ketiga ini pegawai dengan kode jabatan 5 dipotong 8%. Di sini kita akan membuat rumus if. Yaitu kita ketik if. Nah, logikanya kita akan mulai dari potongan dari kode jabatan 1 dan 2 dulu, yang paling kecil. Oke, karena di sini ada ini berbeda-beda, maka kita menggunakan OR. Kita buat OR. Logical. Nah, di sini ada logical 1, ada logical 2. OR ini kita akan menggunakan jika kode jabatan ini yang ada di di tabel kode jabatan ini dia angkanya 1, kita langsung ketik ya, angkanya 1, maka apa yang akan terjadi? Karena di sini kita coba dulu ya, C3 1, lalu C3 juga sama dengan 2. Kita akan mengambil nih ya. Kalau misalnya kode jabatan ini 1 atau 2, maka kita tutup dulu ininya OR-nya. Lalu kita masuk ke fungsi if lagi, maka titik koma. Di sini sudah hidup value if true, maka dia akan menghasilkan potongan sebesar 0%. Lalu jika tidak, nah di sini kita menggunakan if lagi jika tidaknya. Jika tidak, maka apa yang terjadi? Kita masuk ke statement kedua, kode 3 dan 4, potongannya 5%. Kita menggunakan OR lagi di sini. Jika kode jabatan ini kita kunci sama dengan 3 atau kode jabatan ini sama dengan 4, kita tutup, maka apa yang akan terjadi? Potongan akan mengeluarkan angka 5%. Oke. Dan kita bisa, karena di sini cuma 3 statement ya, maka selain dari 2 if ini, dia akan menghasilkan angka yang paling terakhir. Selain dari statement yang ada di sini, dia akan menghasilkan angka tersebut. Makanya kita langsung saja tulis 8%. Langsung enter. Yes. Nah, sesuai dengan yang di sini. Kode jabatan 1 itu kan tidak kena pajak ya. Makanya dia 0 di sini. Lalu ada kode jabatan 2 juga nggak kena pajak. Di sini ada kode jabatan 3, kita coba copy ke bawah. Dia terkena, ini kita tulis dulu. Nggak masalah ya. Tadi kita mau tahu jumlah pajaknya ini. Jumlah pajak itu artinya si if ini diketik, if ini dikali dengan jumlah penghasilan. Ketik enter. Langsung aja kita copy ke bawah. Oke, di sini keluar si Caca. Dia kan kepala seksi. Makanya dia terkena golongan 3. Yang kode jabatan 3 ini dia kena 5%. 5% dari 20 juta adalah 1 juta.
Oke, di sini juga ada si kepala subbagian umum 21 juta, dia 5%-nya itu 1.050.000. Dan yang terakhir, Hana. Dia di jabatan 5, kepala kantor. Berarti jumlah pajaknya ada 8% dikali 50 juta, menghasilkan angka 4 juta untuk pajaknya. Oke, di situ dia contoh-contoh dari penggunaan VLOOKUP, HLOOKUP, IF, dan OR yang dikombinasikan. Sekian aja yang dapat saya sampaikan. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Dan apabila teman-teman rasa video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe. Dan apabila tidak ingin ketinggalan video-video terbaru, silahkan klik lonceng di bawah. Tetap di rumah, keep moving forward for Indonesia Future. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.